Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu konsep. Gak nampak men nama tulisnya men. Gak dia memang itu makin juga gitu dia. Yang pertama di sini konsep tari. Di situ ada 5 bagian. Yang pertama terdiri dari pengertian tari. Terus yang kedua ada jenis-jenis tari. Yang ketiga ada unsur-unsur tari. Yang keempat ada apresiasi tari. Dan yang kelima ada pola lantai. Yang pertama di sini ada pengertian tari. Tari adalah gerakan tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa yang pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Tari ini menitik beratkan konsep dan koreografi yang bersifat kreatif. Jadi bisa menggunakan gerak-gerakan apapun itu yang sehingga bisa pokoknya gerakan yang indah untuk dipandang oleh penonton. Gitu. Terus tari itu memiliki sarana dan prasarana dalam upacara keagamaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi. Jenis-jenis tari berdasarkan koreografi. Yang pertama ada tari tunggal, yaitu sebuah tari yang diperagakan oleh satu orang. Seperti contoh tari golek dari Jawa Tengah. Lalu yang kedua ada tari berpasangan. Tari berpasangan ialah tari yang diperagakan oleh 2 orang secara berpasangan. Contoh tari topeng dari Jawa Barat. Dan yang ketiga ada tari kelompok. Tari yang diperagakan oleh lebih dari orang, lebih dari 2 orang atau secara berkelompok. Yang terakhir ada tari kolosal, itu tari yang dilakukan secara massal lebih dari banyak kelompok dan biasanya dilakukan oleh setiap suku bangsa dari seluruh bangsa di seluruh daerah Nusantara. Pas dia ngomong agak berdasarkan aliran yang akan dilanjutkan oleh Salma. Langsung untuk aja gitu. Ada orang banget kami ya tuh. Iya kan. Tari ini dilestarikan dan menjadi sebuah budaya tertentu di daerah. Tari kemudian dibagi menjadi tari klasik dan tari kerakyatan. Tari klasik adalah jenis tari yang berkembang pada kalangan bangsawan, sedangkan tari tradisional kerakyatan seperti namanya tari ini cenderung lebih melatih dibandingkan tradisional klasik. Yang kedua ada tari kreasi. Tari kreasi baru merupakan jenis tari yang dikembangkan oleh seorang penata tari yang lepas dari standar tari yang baku. Jadi susi kan? Tari kreasi baru dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu tari kreasi pola tradisi dan non tradisi. Tari kreasi baru pola tradisi merupakan tarian yang menggunakan unsur tradisional dalam kreasinya, baik dari segi gerakan, irama, rias, dan kostumnya. Tari kreasi baru pola non tradisi merupakan tarian yang sama sekali tidak menggunakan unsur tradisional, baik dari segi gerakan, irama, rias, dan kostum sebagainya. Tari inilah yang sering disebut dengan tari modern. Yang ketiga, tari kontemporer. Merupakan jenis tari yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, mengandung pesan tertentu di dalamnya. Terkadang tari ini juga menggunakan unsur-unsur tari yang tidak seperti musik, riasan, serta kostum yang digunakan. Biasanya pertunjukan tersebut disesuaikan dengan tema dan ide pertunjukan tarinya. Selanjutnya bakal diberi sama Apel. Unsur-unsur tari. Satu gerakan dapat dikatakan sebagai tarian jika terdapat 3 unsur utama. Unsur tersebut meliputi gerak, iringan, dan ekspresi. Jika tak memiliki salah satu dari 3 unsur ini, gerakan tersebut tidak
tak digolongkan dalam sebuah tarian. Pertama gerakan, unsur gerakan atau yang juga biasa disebut dengan wiraga atau raga merupakan unsur tari berupa gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi berdiri atau duduk. Hal yang terpenting dari sebuah tari adalah seninya. Yang kedua ada irama. Sebuah tari harus memiliki unsur irama untuk menyesuaikan gerak dengan pengiringnya seperti tempo atau ketukan tiap gerakan. Iringan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal dapat berupa suara dari nyanyian atau tepukan tangan penari, sedangkan iringan eksternal dapat berupa nyanyian atau alat musik di luar penari. Yang ketiga ada rasa. Rasa dalam tarian berarti sebuah tarian harus mampu mempresentasikan perasaan dalam jiwa. Rasa pada tarian sering dikaitkan dengan ekspresi. Ekspresi dalam sebuah tari memiliki peran penting untuk mewakili peran dan makna kepada penonton. Dengan gerak, irama, dan rasa tarian dapat mengungkapkan sebuah pesan tersendiri dan memiliki nilai seni. Selain tiga unsur tersebut, ada pola unsur-unsur pendukung sebuah tarian seperti hiasan, kostum, tempat, dan pola lantai. Selanjutnya apresiasi tari dilakukan oleh hakim. Oke, saya di sini bakal menjelaskan tentang apresiasi tari. Apresiasi tari merupakan menilai atau mengapresiasi suatu seni tari dengan mengenali atau menilai suatu karya seni tersebut. Apresiasi sendiri berarti merupakan salah satu kegiatan yang bisa menumbuhkan dalam mengembangkan rasa ingin memiliki, rasa ingin mencintai, dan rasa ingin ya sebagainya gitu. Cara mengapresiasi karya seni tari ada dua, yaitu secara subjektif maupun objektif. Secara subjektif adalah dengan menghadirkan standar subjektif yang nilai baik atau buruknya dengan diri kita sendiri. Dan selanjutnya adalah penggunaan sarana yang objektif. Penggunaan sarana objektif ditentukan oleh bentuk realitas dan objek karya itu sendiri. Baik tidak baik, bisa dikatakan tidak baik atau buruknya suatu karya. Jadi kita menilainya itu benar-benar sampai detail. Nah, itu baru disebutkan dengan secara objektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Yang selanjutnya ada pola lantai. Dalam seni tari, pola lantai merupakan gerakan yang dilakukan dengan berpindah atau bergeser secara struktur akan membentuk pola yang tertentu. Fungsi pola lantai membuat tari menjadi lebih dinamis, indah, dan keren juga. Sehingga dapat penting di dalam seni tari. Pola lantai itu sangat penting ya. Kalau kita nggak ada pola lantai juga, tarian itu akan dapat nampak seperti biasa-biasa saja. Yang selanjutnya ada wiraga. Wiraga itu unsur utama dalam tari adalah wiraga atau raga. Wiraga merupakan unsur tari yang memperlihatkan berbagai macam gerakan seperti duduk, meloncat, dan lainnya. Wiraga menjadi unsur utama dalam tari sebab tari pasti memiliki gerakan di dalamnya yang penuh dengan makna. Setiap gerakan selalu diciptakan oleh manusia yang bisa dikenal dengan koreografer. Dengan hadirnya peran koreografer ini, maka tarian sebenarnya sudah indah, maka akan semakin indah untuk disaksikan. Dan yang kedua ada wirasa. Yang unsur utama tarian kedua adalah wirasa atau rasa. Suatu tari yang hanya dipentaskan begitu saja, tanpa ada rasa di dalamnya. Rasa dalam tari dapat ditunjukkan oleh penari melalui gerakan tarian ritmis atau menunjukkan ekspresi. Dengan begitu, maka suatu tarian dapat menyentuh perasaan atau para penonton. Contohnya tari Bali yang mementingkan ekspresi di dalamnya. Ketika menari, maka para penari tidak hanya melatih gerakan saja, tetapi juga ekspresi, gerakan mata, dan lainnya. Oke, yang ketiga ada wirama. Wirama adalah irama. Adanya irama dalam seni tari berasal dari musik yang dimainkan oleh orang mengiring tari. Seseorang penari atau sekelompok penari harus mampu menyesuaikan gerakan tari yang diiringi musik itu sendiri. Tidak hanya irama musik yang harus disatukan, tapi penari juga mengikuti tempo musik dengan baik. Sekian presentasi kami menguasai sesi tanya jawab. Wajib ada 5, boleh dimatikan kameranya. 5 wajib.